Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabatku semua ya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungannya teman-teman ya. Yang kembali lagi ya bersama saya di sini teman-teman. Dan di video kali ini saya akan membagikan ya trik atau cara yang sering saya gunakan ketika saya melakukan pembibitan kakao teman-teman. Oke, langsung saja ya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan teman-teman ya. Yaitu yang pastinya kita harus punya lahan dulu teman-teman ya, yang akan kita pakai sebagai tempat untuk menyimpan bibit atau polybag yang telah kita isi nanti dengan media tanam teman-teman. Oke, dan untuk polybagnya sendiri, di sini saya tuh menggunakan polybag dengan ukuran 25-17 teman-teman ya, atau 17-25 teman-teman. Jadi lebar atasnya itu 17, kemudian tingginya itu 25 cm teman-teman ya. Kemudian untuk media tanam, kebetulan di samping rumah saya itu adalah bekas tempat kandang teman-teman ya. Jadi untuk media tanamnya saya ambil tanah full dari situ aja teman-teman ya, tanpa lagi campuran entah itu kokopit atau apa namanya bubuk kompos. Saya nggak pakai lagi karena saya full ambil dari situ teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita isi polybagnya teman-teman ya. Jadi untuk pengisian polybagnya itu, saya itu sebenarnya kalau isi polybag itu langsung penuh aja teman-teman ya. Ya alasannya karena nanti kalau misalkan sudah kita lakukan penyiraman berkali-kali juga tanyanya pasti akan ada penyusutan. Jadi saya kasih penuh saja teman-teman ya. Tapi tanpa kita lakukan penekanan lebih ya teman-teman. Setelah polybagnya terisi penuh, sekarang kita susun teman-teman ya di tempat yang sudah kita siapkan. Dan untuk penyusunan sendiri sebenarnya itu enggak ada pakem ya teman-teman ya. Jadi tergantung kita bagaimana enaknya, yang penting semuanya itu bisa dijangkau dengan mudah dan adalah kita kasih ruang untuk sirkulasi udara ya. Nah setelah itu kita biarkan dulu teman-teman ya, beberapa hari atau kurang lebih 10 hari lah sampai tanahnya itu netral teman-teman ya, baru bisa kita lakukan penyemaian teman-teman. Nah setelah kurang lebih 10 hari bentuknya udah seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini tuh sudah ada rumput-rumput halus teman-teman yang tumbuh. Itu menandakan kalau misalkan media tanam itu sudah mulai netral teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melakukan penyemaian teman-teman ya, untuk mempersiapkan biji atau benih yang akan kita pakai nantinya teman-teman ya. Sembari penyiramannya itu tetap kita lakukan ya minimal sekali 3 hari teman-teman ya, untuk menjaga kelembaban daripada media tanam itu sendiri teman-teman. Benih teman-teman ya, atau untuk persiapan batang bawah, saya itu sebenarnya selalu menggunakan biji dari kakao lokal teman-teman ya. Itu pertimbangannya adalah yang pertama, kakao lokal itu memang mempunyai batang dan struktur akar yang sangat cocok untuk berbagai jenis tanah, terkhusus ya tanah yang ada di daerah saya ini memang sangat cocok untuk kakao lokal teman-teman. Makanya setiap kali saya melakukan pembibitan itu, batang bawahnya itu saya selalu menggunakan dari biji kakao lokal teman-teman. Terus pertimbangan lain adalah kakao lokal itu mempunyai batang dan
akar yang dengan ketahanan yang sangat tinggi teman-teman ya. Ya terbukti kalau misalkan di sini itu sudah ada banyak sekali kebun-kebun kakao yang masih menggunakan kakao lokal yang usianya sudah 30 tahun lebih lah. Tapi sampai saat ini memang masih sangat bagus dan masih sangat kuat, walaupun memang secara produksi ya sudah mulai menurun, tapi untuk ketahanan batang dan akarnya itu masih sangat kuat teman-teman. Yang untuk pemilihan buahnya sebaiknya ya kita itu pakai buah yang ada di batang teman-teman, atau paling tinggi itu sampai di cabang utama lah, sampai di sini ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah agak di ujung teman-teman ya, sebaiknya itu enggak kita pakai aja teman-teman, kecuali kalau memang kita itu tidak ada pilihan ya. Nah, sekarang kita akan mengupas teman-teman ya. Untuk pengupasan sendiri itu kita juga harus hati-hati teman-teman, jangan sampai kita melukai biji yang akan kita pakai nantinya. Itu juga takutnya nanti memberi pengaruh yang tidak bagus ya pada pembibitannya juga nanti. Nah, untuk pemilihan biji teman-teman ya, di sini tuh enggak kita pakai semua ya, yang kita pakai itu cuma tengah-tengahnya teman-teman. Jadi di sini ada, kalau enggak 4 ya, di sini 4 biji dari ujungnya itu kita tidak pakai teman-teman ya, nggak pakai. Terus 4 biji dari belakang juga kita nggak pakai teman-teman ya. Oke, ini kita nggak pakai juga. Nah, yang kita pakai teman-teman saja, karena memang biji yang ada di ujung-ujungnya itu biasanya kualitasnya agak kurang teman-teman ya. Ini sebenarnya rekomendasi daripada para senior yang sudah lebih dulu mengenal namanya pembibitan kakao teman-teman ya. Nah, untuk penyemaian sendiri teman-teman ya, sebenarnya ada beberapa metode yang sering orang pakai. Yaitu yang pertama adalah biji seperti ini ya, yang sudah dikupas itu terus dibersihkan. Kemudian ini langsung kita tancapkan saja di polybag teman-teman. Nah, ini adalah trik yang memang sangat simpel teman-teman ya. Cuman di sini tuh ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Itu yang pertama adalah karena benih ini itu rasanya sangat manis teman-teman ya. Karena lendir-lendir itu memang mengandung zat-zat yang manis, sehingga pada saat penancapan itu sangat rawan diserang oleh semut teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan trik ini, kita harus menyiapkan pestisida pemberantas semut ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian biasanya ya kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini, itu tumbuhnya itu biasanya tidak bersamaan teman-teman ya. Jadi tergantung dari kematangan benih yang kita pakai teman-teman ya. Jadi biasanya ada yang sudah 15 cm, kemudian yang lainnya ada yang masih 5 cm teman-teman. Kemudian metode lain adalah, inilah metode yang paling efektif teman-teman, yaitu bijinya itu kita kupas satu persatu teman-teman ya. Kemudian kita tunggu sampai keluar bekal tunas teman-teman ya, baru kita tancapkan di polybag. Cuman memang trik ini agak berat ya. Kalau misalkan pembibitan dengan skala besar itu sepertinya agak berat teman-teman ya. Kalau cara yang saya pakai itu adalah biji yang sudah kita kupas itu kita langsung rendang aja teman-teman ya, di ember atau di baskom. Kemudian nah di situ kita lihat ada beberapa biji yang mengapung teman-teman ya. Ini merupakan seleksi tahap kedua teman-teman ya. Jadi yang mengapung itu kita nggak pakai, jadi kita pisahkan, kemudian kita jual aja dengan biji kering ya. Karena memang secara kualitas itu sudah pasti kurang mendukung teman-teman ya untuk dijadikan benih pembibitan. Jadi sebaiknya kita nggak pakai yang mengapung itu teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai dipisahkan, yaitu kita diamkan saja seperti ini teman-teman ya. Jadi kita biarkan saja dia terendam ya selama kurang lebih 2 hari teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk merangsang tumbuhnya tunas. Kemudian
Ini juga sekaligus untuk menetralkan rasa manis yang ada di bijinya itu sendiri, teman-teman. Nah, setelah 2 hari ini bentuknya sudah seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada mulai keluar tuh yang namanya tunas, bekal tunasnya itu. Nah, di sini kita akan pindahkan ke tempat yang lembab ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah siapkan karung yang sudah rusak, teman-teman ya. Kemudian di sini juga sudah ada serbuk kayu. Cuma memang yang saya pakai itu agak kasar, teman-teman ya, serbuk kayunya. Harusnya saya pakai yang agak lembut, tapi karena adanya itu ya enggak apa-apalah. Ini juga fungsinya bukan untuk memberi nutrisi, tapi ini lebih ke memberi kelembaban aja, untuk menjaga kelembabannya, teman-teman ya. Sampai nanti bakal tunas itu benar-benar keluar, baru kita tancapkan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kain yang lebih tebal, yang atau misalnya handuk sudah nggak dipakai, itu sebenarnya lebih bagus, teman-teman. Jadi tinggal kita gulung aja dalam situ, baru kita diamkan. Itu lebih bagus ketimbang serbuk kayu, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi saya itu nanti bikinnya beberapa lapisan, teman-teman ya. Jadi ini adalah lapisan pertama, teman-teman ya. Kemudian nanti saya juga akan kasih beberapa lapisan di atasnya sampai semua benihnya itu tertutup semua. Jadi usahakan jangan sampai benihnya itu saling menindih, teman-teman ya. Oke. Setelah selesai itu kita simpan aja, teman-teman ya, di tempat yang teduh dan pastinya aman, teman-teman ya. Itu selama kurang lebih 2 hari atau sampai nanti itu kecambah-kecambahnya itu udah keluar, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah 2 hari ini bentuknya tuh seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini tuh bakal akarnya atau kecambahnya sudah mulai keluar. Jadi ini sudah bisa kita lakukan penancapan di polybag, teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan masih ada yang belum keluar, itu kita simpan aja dulu. Jadi yang keluar itu sudah kita pakai, teman-teman. Nah, sebelum bijinya itu kita tancapkan, terlebih dahulu kita dulu lakukan penyiraman, teman-teman ya, untuk polybagnya supaya media tanamnya itu basah, teman-teman ya. Sebenarnya ini berfungsi agar memudahkan kita untuk melakukan penancapan nantinya, dan dengan media tanam yang basah itu tidak membuat kerusakan pada biji atau kecambah-kecambah yang akan kita pakai nanti, teman-teman. Jadi penyiraman ini memang sangat penting, teman-teman ya, karena setelah nanti benihnya ditancapkan itu kurang lebih 2 atau 3 hari itu kita itu nggak ada melakukan sentuhan sama sekali, karena takutnya itu akan mengganggu pergerakan akar dari kecambahnya itu, teman-teman. Setelah penyiramannya selesai, sekarang kita akan melakukan penancapan di polybag, teman-teman ya. Jadi kita itu pakai biji yang sudah ada keluar anunya, teman-teman ya, kecambahnya seperti ini, yaitu kita pakai nantinya ya dengan cara ya usahakan kecambahnya itu
karena itu kan nanti akan jadi bekal akar. Jadi usahakan posisinya itu kecambah itu di bawah teman-teman ya. Jadi posisinya itu kita buat di bawah seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tekan-tekan pelan-pelan aja teman-teman, dan yang kita tenggelamkan itu cuma setengah, jangan kita tancapkan semua teman-teman ya. Jadi setengah seperti ini supaya nanti pertumbuhan juga enak teman-teman ya. Sekarang teman-teman ya, semua polybag itu sudah kita isi dengan biji teman-teman ya. Jadi tinggal kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Sementara kita lakukan perawatan itu juga, kalau misalkan ada rumput-rumput yang tumbuh di polybagnya itu sebaiknya kita bersihkan teman-teman ya, karena takutnya nanti itu akan memberi pengaruh atau nutrisi itu akan terbagi teman-teman. Oke. Kemudian jangan lupa juga kita kasih teduhan teman-teman ya. Nah, biasanya sih orang menggunakan paranet, tapi karena saya saat ini lagi nggak punya, jadi saya pakainya itu daun kelapa aja teman-teman ya. Setelah kurang lebih 2 minggu teman-teman ya, atau sudah 14 hari, dia itu bentuknya sudah seperti ini nih. Dia itu pertumbuhannya lumayan bagus teman-teman ya. Nah, cuma memang di sini ada beberapa polybag yang pertumbuhan juga terlihat agak pendek teman-teman ya, karena di sini saya lakukan dulu penyulaman untuk benih yang kurang bagus atau benih yang enggak tumbuh teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada beberapa benih yang saya ganti teman-teman ya, karena memang dia enggak tumbuh teman-teman. Ini saya buka beberapa kulit-kulit yang sudah mau terkupas juga. Sebenarnya ini nggak penting ya, cuman ini nah seperti ini misalnya nih yang pertumbuhannya gak tertinggal teman-teman, karena ini dulu adalah penyulaman ya. Jadi dulu bijinya itu mati, sehingga saya ganti dengan biji yang baru, sehingga dia agak tertinggal teman-teman. Pasang kulit ini sebenarnya nggak perlu teman-teman ya, cuman kalau misalkan kita bisa melakukannya nggak apa-apa juga. Jadi itulah cara yang sering saya pakai teman-teman ya, apabila saya melakukan pembibitan kakao. Dan barangkali teman-teman pun cara yang lebih bagus, itu bisa kita bagi bersama-sama teman-teman ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Kemudian untuk perkembangannya nanti insya Allah saya akan update selalu teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.